Mungkin kita mulai ya Kak ya wawancaranya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Yulia Fitriana, mahasiswa Ankim semester 6. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, mungkin Kakak bisa memaparkan sedikit pengalaman atau tips and tricks agar bisa ini apa sih tips and tricks menghadapi uh, dunia kerja gitu. Oke, Oke, selamat malam Ayu. Eh, Perkenalkan saya Fitrina, eh, lulusan alumni Analis Kimia angkatan 56. Di sini saya bekerja sebagai Quality Assurance di PT Wahana Bermuda Nusantara atau Weberpack. Eh, Apa lagi ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Oke. kamu, oh, eh saya bekerja di bidang manufaktur ya, manufaktur perusahaan papercore. Kalau misalkan kamu mau searching papercore itu apa, banyak. Intinya adalah selongsong tabung untuk flexible packaging, kayak gitu. Flexible packaging itu kayak misalkan kemasan-kemasan dari plastik atau misalkan untuk tisu dalaman tisu paper gitu. Itu Hmm. jadi lebih ke arah manufaktur di bidang kertas tapi papercore kayak gitu. Baik Kak, terima kasih atas paparannya. Sebelumnya aku izin bertanya nih Kak mengenai beberapa hal terkait pekerjaan Kakak di bidang QM. Nah, pertama, nah kan kalau di bidang QA itu kan tentunya kita tuh diharapkan bisa lebih memahami tuh tentang sistem manajemen mutu ISO. Eh, Pernah nggak sih Kak mengalami rasa ragu gitu tentang pemahaman mengenai ISO? Nah, bagaimana caranya Kakak menghadapi rasa ragu tersebut agar bisa tetap eh, percaya diri mengatasi eh, percaya diri di dunia kerja gitu. Oke, mungkin kalau misalkan dibilang ragu, pasti namanya kita pekerja apa ya, karyawan, memulai pekerjaan pasti merasa ilmu itu nol, gitu kan? Tapi bagaimana sih kita meningkatkan pengetahuan itu? Balik lagi, harus terus belajar. Ya, jadi kalau misalkan dibilang ragu, ya ragu. Apa bisa ya saya ini bekerja sebagai QA memahami ISO 9001 gitu kan? Intinya salah standar. Tapi dengan kita belajar dan menurut saya dengan belajar dan langsung menerapkannya pada perusahaan itu membuat lebih apa ya? Lebih istilahnya itu lebih nempel gitu dan juga pasti karena tuntutan pekerjaan, intinya di mana kita udah menjadi karyawan, pasti tanggung jawab itu beda. Tanggung jawab akan pekerjaan itu harus bisa. Yang itu yang menjadi apa ya? Menjadi motivasi untuk menghilangkan keraguan. Ditambah dengan ya kita terus belajar dari masalah apa? Bisa kita awalnya nggak bisa A, tapi kita terus belajar, ya udah, jadi kita bisa. Kayak gitu aja sih. Menurut menurut aku yang paling penting adalah rasa ingin belajarnya itu. Kayak ingin Gitu. percaya diri, bisa nggak insecure gitu ya Kak ya. Iya, dari kitanya juga harus yakin. Yakin kita bisa atau enggak. Tapi pasti ada keraguan, pasti. Tapi balik lagi, apa sih motivasi kita dalam bekerja? Entah itu misalkan ada memang memang pure ingin berkembang atau memang dari segi keuangan, kan itu banyak faktor. Atau Iya. misalkan dari jenjang karir,
itu bisa menumbuhkan motivasi. Jadi eh, apa ya, membelakangkan keraguan itu, kayak gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kak eh, tantangan terbesar Kakak itu dalam menghadapi dalam masuk ke QA gitu? Cara Kakak mengatasi tantangan tersebut gimana Kak? Oke, menghadapi tantangan QA ya. Ya. Jujur, mungkin dari kimia memang ada pelajaran SMMI. Ya mungkin kamu udah pernah belajar juga ya. Tapi balik lagi di sini aku bidangnya itu sangat beda. Enggak sangat sih, tapi uh, agak melintas. Artinya yang dari kuliah aku belajar mungkin kimia, Mm, mungkin intinya gini, dari berapa SKS sih kita dapat 24 kali 6 ya misalkan. ya. Kamu 4 tahun kan, gitu aku masih D3. 24 SKS, tapi eh, aku belajar SMMI cuma 3 SKS Gitu, dan SKS. aku berkecimpung di situ. Jadi intinya kayak eh apa ya? Lebih lebih baru lagi gitu karena ya hanya 3 SKS saja dijelaskan. Awal masuk memang nol persen untuk pengetahuan di bidang paper core. Apalagi kamu mungkin nggak paham apa sih paper core gitu kan. Mungkin yang kita tahu dulunya cuma kayak, oh, uh, cara buat kertas. Ya. Oke, kita tahu pernah diajarin cara buat kertas. Tapi ternyata di sini aku nggak buat kertas, tapi ngebuat beda lagi gitu. Jadi apa sih tantangannya itu? Belajar dari nol lagi. Tantangannya itu. Masuk ke sini nggak tahu apa-apa. Selama masa probation, dituntut untuk mengetahui semua proses. Namanya kita QA, Mm-mm. itu harus mengetahui semua proses. Um, Mungkin kamu juga baca apa kayak apa sih itu mengurangi menangani customer complaint. Kan Ya. untuk menangani customer complaint itu tidak hanya sebatas A B C, tapi kita perlu analisa. Tantangannya itu. Jadi intinya ya balik lagi dari awal belajar sama aja kayak kuliah lagi. Saya nggak pernah menganggap bekerja itu hanya untuk uang, tapi saya bekerja, saya menyerap ilmu semua. Jadi saya merasa sekecil apapun itu saya anggap ilmu. Jadi makin haus dan makin haus. Kayak gitu. Jadi ya untuk apa tadi pertanyaannya? Mengatasi ya, Ya, cara tantangan terbesar. mengatasi Ya tantangan. tantangan terbesarnya ya karena saya dari awal lagi menghadapi menjadi QA di perusahaan yang tidak kimia gitu. Hmm, iya, iya. Nah, kan tadi udah disinggung tuh Kak mengenai customer Hmm. complaint. Nah, Hmm. aku mau nanya, misalkan kita tuh dihadapi oleh customer complaint. Nah, bagaimana Hmm. caranya Kakak tuh memasukkan kalau masalah ini tuh hanya korek corrective action atau digabung dengan preventive action. Hanya koreksi, bagaimana caranya Kakak itu bisa memastikan bahwa hanya dengan koreksi ini masalahnya itu tidak timbul kembali di selanjutnya gitu Kak. Oke. Mungkin kamu di sini ada perbedaan apa ya? Ada salah persepsi. Jadi Oh, corrective action itu adalah oke. action ketika barang tersebut dikomplain. Sedangkan kalau preventive action itu bagaimana nextnya agar tidak terjadi lagi. Ya. Jadi kalau misalkan ada customer complain, halo masih terdengar suara saya? Ada Kak, masih. Terdengar ya? Iya Kak, masih. Nah jadi eh kalau apa itu apa ya? Satu kesatuan dalam SOP. Jadi kalau ada barang komplain, corrective actionnya apa? Intinya barang itu mau diapakan. Lalu setelah itu sudah selesai, nextnya, next produksinya itu bagaimana tidak terulang lagi. Jadi itu satu kesatuan, satu proses, tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur, Oh, jadi kayak gitu.
harus saling berkesinambungan gitu, Kak. Betul. Dan prosesnya memang harus korektif dulu, baru kita preventif. Artinya kita koreksi dulu kesalahannya, baru kita cegah. Dari kesalahan itu apa sih yang harus kita cegah biar tidak terjadi lagi? Kayak gitu. Baik, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Eh, Iya. ada nggak sih, Kak, saran untuk mahasiswa seperti aku kan semester 6 nih, ingin Heeh. masuk ke bidang QA agar lebih siap lagi untuk menghadapi dunia kerja. Oke. Sarannya sih eh, pertama banyak belajar aja, banyak belajar, banyak menganalisa sesuatu. Karena sebenarnya di QA itu apa ya? Lebih banyak digunakan gimana ya, caranya berpikir gitu loh, kayak mengatasi masalah. Jadi saran saya ya kamu harus terus belajar aja sih. Jangan jangan berpikiran apa ya, kayak belajar itu percuma gitu, enggak. Pada aku gitu aja sih. Tipsnya ya terus belajar aja. Jadi kalau orang lain misalkan leha-leha ya kamu belajar aja apa yang kamu belajarkan. Kayak misalkan kalau jadi QA ya berarti lebih banyak memahami standar-standar internasional. Karena standar internasional itu nggak hanya ISO saja. Satu perusahaan itu bisa misalkan ISO 9001 atau 14001 itu banyak. Dan eh, berbeda-beda apa ya ketentuannya kayak gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sangat membuka wawasan saya untuk lebih agar lebih apa sih matang lagi untuk mempersiapkan dunia kerja. Eh, Mungkin itu saja yang bisa yang hanya saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Eh, oh iya, saya ingin bertanya nih, Kak, tapi di luar Ya, ini. Kalau ya di nggak PT apa-apa. Kakak itu ada laboratorium gitu nggak, Kak? Nggak ada lab, tapi labnya bukan lab kimia sih. Oh, Ada kok lab.